Baiklah, kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe exception. Sebagaimana kita ketahui di sini bahwasanya semua error yang di-throw atau dikirimkan adalah merupakan instance dari kelas yang bernama throwable. Oke. Throwable class sendiri di sini ada yang disebut dengan error dan ada yang disebut dengan exception. Kalau kita lihat kelas throwable ini, hierarkinya seperti ini. Jadi dia kategorinya ada dua. Yang pertama error, yang kedua exception. Error ini terjadi kalau problemnya atau masalahnya itu sangat serius. Kelas throwable sendiri memiliki kurang lebih 60 kelas di sini. Kalau kita lihat di sini throwable class ini ada dua kategori. Yang pertama error, yang kedua exception. Error ini adalah jika masalah yang terjadi di program itu sangat serius dan di sini kita tidak perlu menghandle-nya. Nah, exception sendiri adalah error yang terjadi ya, tidak begitu serius dan kita bisa menghandle-nya. Nah, inilah yang kita pelajari selama ini ya. Oleh karena itu kita bisa melakukan error handling atau exception handling di sini. Oke. Selanjutnya exception sendiri, kita tidak bahas tentang error ya. Di sini kita bahas exception. Exception sendiri memiliki dua jenis ya, dua tipe. Yang pertama check exception, yang kedua uncheck exception. Apa itu check exception? Check exception adalah exception yang terjadi saat dikompile ya. Exception yang terjadi atau diperiksa saat kita mengcompile program ya. Misalkan nama programnya Edge input, kita biasanya kalau mengcompile kan menggunakan Java-C, lalu nama filenya .java. Nah, exception yang terjadi saat compile tadi itu kita sebut dengan check exception. Lalu yang kedua, uncheck exception atau disebut juga dengan runtime exception adalah semua exception selain check exception. Dia dikategorikan sebagai uncheck exception. Oke. Uncheck exception ini contohnya misalkan kita membagi sebuah integer dengan 0. Nah, itu akan terdeteksi atau tidak terdeteksi saat compile time. Dia terdeteksinya saat program dijalankan. Nah, oleh karena itu disebut dengan kategorinya adalah uncheck exception. Oke, dalam menghandle check exception dan uncheck exception itu ada berbeda ya. Oke, yang pertama di sini ketika kita mau memanggil metode yang merupakan check exception, maka kita harus menyertakan try catch statement dan meletakkan metode yang kita panggil tadi di dalam blok try. Itu kalau exception-nya termasuk exception catcher ya, yang ada catch statement-nya. Tapi kalau exception-nya termasuk dalam propagate yang tidak memiliki catch, maka kita harus memodify header-nya lalu meletakkan throw close di atasnya. Oke, kita lihat contoh saja. Oke, di sini when calling a method that can throw random exception. Nah, di sini kalau ini tadi check exception ya. Nah, kalau uncheck exception, maka kita tidak diharuskan untuk menuliskan try catch statement atau juga kita tidak diharuskan menuliskan
throw close di headernya. Jadi kita lihat contoh. Di sini ada sebuah method yang termasuk dalam check exception. Jadi dia terdeteksi atau dicek saat compile time ya, saat di compile. Nah, untuk memanggil metode jenis ini, maka kalau termasuk dalam catcher, maka kita harus wajib menyertakan try dan catch statement. Lalu kita letakkan metode yang kita panggil ini ke dalam blok try-nya. Oke. Lalu kalau kita sebagai propagator, maka kita harus menyertakan throws di sini di headernya. Lalu baru kita panggil metode yang termasuk uncheck exception ini atau termasuk dalam check exception ini. Oke, jadi saya ulangi. Jika metode yang kita panggil itu termasuk dalam check exception, maka kalau sebuah catcher maka dia harus menyertakan try catch statement dan meletakkan metode yang dipanggil tadi ini di dalam blok try. Akan tetapi kalau termasuk di propagator, maka kita harus menambahkan headernya dengan throws. Lalu baru memanggil metode yang dipanggil ini. Oke. Kalau kita gunakan uncheck exception atau runtime exception, maka cara memanggilnya, kalau kita termasuk dalam catcher, maka bisa seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Akan tetapi yang umum, kalau kita memanggil runtime exception atau uncheck exception, kita tidak perlu lagi menyertakan try catch ini, nggak harus ya. Atau juga tidak perlu menuliskan throws. Kita langsung tuliskan saja metodenya di sini. Jadi itu bedanya ya. Kalau check tadi, kita harus menyertakan try catch statement dan meletakkan metode yang dipanggil di blok try di sini, atau menambahkan header di sini. Akan tetapi kalau uncheck exception, kita tidak perlu meletakkan atau tidak diwajibkan ya, meletakkan try catch seperti ini atau menuliskan throws di sini. Kita bisa tuliskan langsung seperti ini. Ini untuk runtime exception. Oke, baiklah, itulah tentang tipe-tipe exception dan bagaimana cara menghandle check exceptions dan runtime exception.